Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Kakak sebentar ya. Eh, saya akan perkenalkan diri dahulu. Saya Preskila dari program studi pendidikan komputer semester 4. Nah, maksud dan tujuan saya di sini yaitu untuk mewawancari Kakak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak ingin Kakak jawab, saya persilahkan. Kakaknya boleh perkenalkan diri dahulu. Baik, perkenalkan nama kakak Taminia Tami, kakak dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kakak sekarang sudah menempuh semester 7. Oh, boleh saya mulai Kak? Ya, boleh, silakan. Untuk pertanyaannya berhubungan dengan Tuhan ya. Sebelumnya agama kakak apa ya? Agama kakak Kristen Protestan. Iya. Seberapa sering sih kakak melaksanakan ibadah? Untuk akhir-akhir ini karena banyak kendala dan suatu hal lainnya, sekarang udah agak jarang. Tapi sebelum-sebelumnya saya melaksanakan ibadah saya setiap hari. Seberapa dekat sih kakak dengan Tuhan? Kedekatan saya dengan Tuhan saya itu sangat dekat sekali karena saya menganggap Tuhan saya itu adalah sebagai teman curhat saya setiap hari. Bisa nggak kakak gambarkan Tuhan itu menurut kakak? Tuhan menurut kakak dalam kehidupan kakak itu dia memang tidak terlihat, tetapi saya merasakan dia sekarang ada di dekat saya. Begitu. Sekarang gimana nih hubungan kakak dengan Tuhan? Apakah dekat atau sudah jauh? Ya, kalau untuk sekarang saya merasa bahwa saya itu sudah sedikit jauh dari Tuhan karena mungkin pengaruh atau faktor lingkungan saya. Saya itu sekarang lebih intensnya sama sosial media saya. Saya lebih sering menghabiskan waktu saya itu untuk bermain HP sehingga saya lupa dengan kewajiban saya, yaitu jarang beribadah, kemudian doa saya juga sekarang kurang. Yang dulunya saya sering membaca Alkitab dengan intens dari setiap harinya 2 kali, sekarang udah jadi 1 kali karena saya lebih memprioritaskan sosmed saya gitu. Apalagi sekarang kak udah semester 7. Ya, semester 7 semakin sibuk ya. Semakin sibuk sekali. Kemudian hubungan kakak dengan keluarga nih, apakah orang tua masih lengkap? Ya, puji Tuhan masih lengkap. Seberapa dekat sih kakak dengan ayah dengan ibu kakak? Kedekatan saya dengan mereka berdua itu sangat dekat, tetapi saya lebih dekatnya itu dengan ibu saya karena apa-apa itu sekarang sudah ya curhat-curhatnya dengan mama karena dia lebih mengerti, bukan ini sih dengan bapak enggak mengerti dengan saya, tapi karena kita sesama perempuan lebih mengertinya mama, jadi lebih dekatnya dengan mama. Kalau dengan bapak itu hubungannya dekat, tapi kalau untuk bapak itu hubungannya untuk sebagai penyemangat sih. Gitu ya kan. Apa bentuk kasih sayang yang sudah dilakukan sebagai wujud mengasihi ayah dan ibu? Sejauh ini kakak merasa belum ada sesuatu yang bisa kakak berikan untuk mereka. Kakak mengasihi mereka itu dengan kakak nggak akan pernah lupa sama mereka, walaupun sekarang kakak ini kan kuliah nih, merantau jauh kan. Kakak itu nggak pernah lupa, kadang biasanya kalau rindu itu nangis sendiri. Banyak sekali di luar sana anak-anak yang menunjukkan kasih sayangnya itu dengan memberikan barang untuk kedua orang tuanya atau mengajak mereka ke tempat-tempat yang membuat orang tua senang. Nah, kalau untuk saya, bentuk kasih sayang menurut saya itu adalah mendoakan kedua orang tua saya. Ada harapan nggak sih dari kakak untuk kedua orang tua kakak? Harapan kakak untuk orang tua, kakak berharap mereka sehat selalu,
umur, walaupun kita tidak tahu umur kita sampai berapa, sampai kapan, tapi berharapnya umur tetap bertambah dan sehat selalu. Bagaimana hubungan kakak dengan saudara-saudara kakak seperti paman, bibi, kakek, nenek? Kalau untuk hubungan dengan keluarga di luar inti, kedekatan agak kurang, tetapi kalau untuk saling berkomunikasi itu ya pastinya ada. Tapi untuk hubungan kedekatan kita tidak sama dengan keluarga inti, saling komunikasi aja. Kemudian hubungan dengan orang lain. Siapa sih menurut kakak orang yang saat ini dekat dengan kakak? Terus kenapa dia dekat dengan kakak? Kalau untuk orang yang dekat gitu kan, kayak teman, saya punya banyak teman, tetapi saya belum apa ya, kayak teman yang seumuran ya. seumuran dengan kakak itu kayak masih belum ada yang memang benar-benar kayak saudara gitu. Tapi kalau kayak saya kenal dengan Priscilla kan saya sudah anggap Priscilla sebagai adik saya gitu. Jadi semua saya ngerasa dengan Priscilla ini saya dekat karena saya frekuensi, bisa diajak ini diajak itu. Kalau untuk di luar teman atau kayak teman cowok nih, saya masih sejauh ini masih belum ada gitu yang memang benar-benar dia nih seintensnya dekat banget sama saya, perhatian seperti saudara itu belum ada. Menurut kakak nih, siapa sih orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kakak? Misalkan bisa membuat kakak semangat atau mungkin bisa buat kakak sedih gitu. Kenapa? Orang yang saat ini membuat kakak semangat, terus yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kakak itu adalah bapak kakak. Kenapa? Karena dia yang selalu memotivasi kakak, mendorong kakak untuk ayo kamu pasti bisa, kamu harus jadi ini, kamu jangan seperti kami ya orang tua sekarang bisa disebut sekarang itu sebagai petani. Jadi dia itu yang buat kakak, oh iya benar ya, jadi maksudnya jangan jadi anak yang tidak mendengarkan kata-kata orang tua. Ya toh kita belum tahu ya kata-kata orang tua itu maksudnya nanti bisa membawa kita ke sukses atau tidak. Tapi yang saya tahu dan saya percaya itu adalah doa orang tua itu pasti selalu. Kemudian untuk diri kakak sendiri, seberapa besar sih kakak menyayangi kakak sendiri? Kalau untuk itu namanya love myself ya, mencintai diri sendiri. Seberapa besar mencintai diri sendiri itu sangat sulit sekali untuk dijelaskan teman, karena bahasa kita untuk menceritakan bagaimana cara kita mencintai diri sendiri itu sangat sulit untuk dijelaskan. Yang pertama, bagaimana cara kita merasa kita ini nggak boleh insecure, karena zaman sekarang itu adalah zamannya orang-orang untuk tidak percaya diri sama diri sendiri karena merasa banyak sekali kekurangan yang ada dalam diri sendiri. Tapi saya adalah orang yang termasuk ke dalam situ juga. Saya sering merasa insecure, tidak percaya diri, sering merasa kayak saya ini nggak bisa, saya ini kok nggak seperti dia gitu. Pasti sering sekali merasa seperti itu. Tapi ada waktunya saya harus mengucapkan itu. Kalau untuk seberapa besar mencintai diri sendiri, saya belum bisa bilang berapa persen saya mencintai diri saya sendiri. Karena kerap kali saya tiap hari lah malahan ya, karena mungkin faktor-faktor dari lingkungan saya ya yang mendorong saya untuk tidak percaya diri bahwa saya ini sebenarnya spesial. Saya cantik itu saya cantik versi saya sendiri gitu. Tapi saya belum bisa menerima kalau saya cantik versi saya sendiri karena saya sering melihat di lingkungan saya itu yang jauh beda sama saya. Kemudian
apa sih yang udah kakak lakuin untuk bentuk sebagai menyayangi diri sendiri? Yang salah satunya mengikuti tren sekarang adalah memperbaiki diri. Memperbaiki diri, kalau yang secara fisik ya kita sama-sama melihat sekarang itu perkembangannya sudah sangat pesat sekali ya. Banyak sekali produk-produk yang buat kita ini cantik. Namanya juga tadi love myself. Kita harus care sama diri sendiri. Kalau untuk sekarang, untuk secara fisik kakak lebih sekarang itu care sama diri sendiri. Berusaha care. Ya, kita harus ikut teman-teman yang pakai skincare. Ya, walaupun teman itu menggunakan skincare yang kualitas tinggi, kita bisa menyeimbangkan sama keadaan kita sekarang menggunakan skincare sesuai standar. Walaupun tidak mahal, tapi kita sudah care sama diri sendiri. Kemudian memperbaiki iman, karena kita ini kan banyak nih agama, terus pasti sama-sama punya cara untuk memperbaiki sesuai dengan iman kita masing-masing. Kemudian menurut kakak nih, apakah kakak sudah menjadi versi terbaik dalam diri sendiri? Nah, itu dia. Kalau untuk versi diri sendiri belum lah ya. Kalau dari diri sendiri belum menganggap diri ini udah yang terbaik. Belum, karena manusia itu tidak pernah merasa puas. Nah, tidak pernah merasa puas karena hal yang dilakukan pastinya ini kok belum sempurna sih. Ini kok kayaknya nggak sesuai ekspektasi. Itu kan kita nggak menghargai kita nih. Kita nggak kayak tadi tanyain, kita udah merasa nggak di versi kita nih belum, kakak nih belum merasa ke versi kakak yang sebenarnya. Kalau kakak ini belum mendapatkan sesuatu yang kakak mau, belum seperfect yang kakak mau. Jadi untuk sekarang belum merasakan ke versi kakak sendiri. Kemudian apakah yang semua kakak lakukan untuk kebahagiaan kakak sendiri? Apa sih? Apa sih yang kakak lakukan? Oh iya, kalau untuk menyenangkan diri sendiri lah ya, buat kita bahagia. Apa ya? Sebenarnya kakak ini adalah orang yang tipe susah susah buat bahagia, susah juga buat susah buat bahagia. Maksudnya kakak ini adalah tipe orang yang mudah sekali untuk down, kemudian nanti nangis. Jadi kalau untuk bagaimana cara membuat diri sendiri untuk bahagia, ya harus yang membuat kita down itu yang yang maksudnya yang bisa menyembuhkan gitu loh, yang buat kita bahagia. Yang buat kita down itu yang membuat kita bahagia gitu. Jadi kalau untuk sekarang hal apa yang membuat yang udah dilakukan atau yang belum dilakukan untuk bahagia? Kakak orangnya sering healing. Ya walaupun sekarang udah nggak sering sih, tapi suka dengan healing karena merasa melepaskan hal-hal yang sebelumnya dirasakan itu di luar gitu. Bukan ini ya, ini lebih ke di luar agamis kita. Maksudnya ini adalah hal manusiawi yang dilakukan di dunia ini, adalah healing, sukanya healing. Tapi setiap orang itu berbeda-beda untuk menyembuhkan atau membuat dia itu merasa bahagia. Kemudian apakah kakak punya pengalaman yang mungkin menyakiti hati kakak? Bisa kakak ceritakan nggak? Apa ya? Banyak hal, udah hidup 22 tahun, banyak hal yang membuat kayak sakit. Mulai dari pendidikan, kakak itu adalah orang yang ambisius. Sesuatu hal yang berhubungan dengan pendidikan kakak yang membuat turun nilai. Nah, itu tuh yang buat kayak sakit banget gitu kan. Ini nih misalnya sekarang banyak kan di
dunia perkuliahan sekarang yang kayak aku nih harus dapat IPK 4. Pas kita nih udah berusaha nih, udah melakukan yang terbaik, tiba-tiba pas udah dapat udah menerima hasil akhir dan nggak sesuai ekspektasi yang dapat IPK 4, itu tuh kayak rasa sakit banget gitu kan. Itu kalau maksudnya di dunia perkuliahan. Kalau di dunia perkuliahan itu kakak lebih ke ambisius, kakak nih harus ke nilai gitu. Tapi sebenarnya tolak ukur kita tuh bukan nilai, tetapi kemampuan kita, skill lah sebenarnya ya, bukan ke knowledge kita atau pengetahuan kita. Tapi kalau kayak di dunia kayak keluarga, sebenarnya banyak hal yang menyakitkan di dunia keluarga, mulai dari ekonomi. Karena kakak dulu sebelum seperti sekarang, kakak merasa sekarang itu udah kayak enak gitu kehidupannya. Nah, tapi dari enak ini sebelumnya kakak juga pernah merasakan hal yang buruk, gitu kan. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga kakak. Itu sebelum kakak naik ke jenjang sekolah yang udah tinggi sih. Waktu itu kakak masih di SD lah ya. Itu masalah, bukan masalah ekonomi, tetapi masalah lebih ke orang tua itu dulu pernah sakit. Dua-duanya pernah sakit, dan sakitnya itu bukan sakit yang kayak demam atau apa, itu bukan. Tapi sakitnya itu menguras uang. Jadi dulunya kakak itu juga merasakan gimana rasa sakitnya jadi orang yang serba kekurangan. Dulu kakak punya orang tua, memang punya orang tua. Mama sama bapak dulu pernah sakit. Awalnya mama dulu sakit kan, terus ngabisin banyak uang untuk berobat sana berobat sini, dan ya kurang lebih 1 tahun lah mama gitu kan sakit. Tapi puji Tuhan sembuh. Tapi kemudian itu datang lagi, bapak lagi sakit kan, bukan sakit yang hal biasa gitu kan. Jadi harus membutuhkan uang untuk masuk uang sakit, beli obat yang harganya mahal. Jadi kayak waktu kita di SD itu kan kita nggak ngerti nih, kita nggak ngerti segala uang ekonomi itu kita nggak ngerti. Jadi tapi kakak itu ngerasain sampai sekarang, terasa gitu, rasa dulunya yang kayak pontang-panting ngeliatin orang tua sakit, nyari uang, terus berobat sana berobat sini. Karena dulu kan kakak itu ngikut mereka karena gara-gara kakak dulu waktu itu masih SD, jadi nggak bisa ditinggal gitu kan, jadi harus bolak-balik ke kota sana untuk masuk rumah sakit untuk berobat. Mulai dari situ sampai sekarang lah ya ngerasain kalau gitu. Pernah juga ya ngelewatin kayak gitu, kayak ngelewatin masa-masa susah. Tapi sekarang itu kayak kakak ngerasa bersyukur gitu kan. Ternyata rasa sakitnya itu udah terbayar, kayak sekarang udah ngerasa enak. Semuanya walaupun ada di setiap perjalanan kehidupan itu sebenarnya nggak ada yang mulus, ada juga yang masalah. Tapi kan ngerasa sekarang udah cukup lah ya, udah jauh berubah dari yang sebelumnya. Kalau itu untuk pengalaman rasa sakit di keluarga. Tapi kalau rasa sakit untuk dunia percintaan ya itu tidak bisa dibohong. Tidak bisa dibohong karena kakak sekarang udah semester 7, sudah tua, umurnya 22, udah tahu lah ya tentang masalah cinta. Ya liku-liku percintaan itu kakak sudah ngerasain rasa sakitnya gimana. Ada upaya nggak sih dari kakak untuk menjadikan diri kakak tuh lebih baik lagi gitu? Iya, pastinya ada sebelumnya yang di semester awal kakak. Di semester awal ya, ini menceritakan masalah kuliah lah ya. Di semester awal yang kakak masih kurang nilainya, kakak ingin di semester akhir nih kakak pengen mau ngejar itu adalah menjadi orang yang lulusan tercepat. Karena kakak mikir ini nilai-nilai kakak ini udah tidak mencukupi untuk IPK 4. Jadi kakak harus mengejar akan jadi orang yang lulusan tercepat. Itu kayak berubah loh gitu kan. Maksudnya yang awalnya malas-malasan sekarang juga harus lebih rajin lagi karena ini udah semester akhir, tidak bisa untuk main-main lah ya intinya. Terus kayak harus merubah diri karena kakaknya anak pertama.
Kakak ini harus menjadi contoh untuk adik kakak ya. Dia harus melihat kakak, maksudnya kakak nih udah bisa ini, dia harus bisa satu tingkat dari kakak. Misalnya kakak udah punya pekerjaan, dia juga harus punya pekerjaan yang lebih tinggi sedikit dari kakak. Apa sih yang kakak harapkan untuk diri kakak sendiri? Kakak berharap untuk tahun ini lah ya, bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Terus kakak berharap di tahun-tahun kedepannya itu menjadi banyak wish-wish yang terjawab, maksudnya terjadi gitu. Kakak berharap juga semua yang kakak lakukan itu berjalan dengan lancar. Itu aja sih. Kalau untuk sebenarnya kalau untuk disebutkan pengen ini pengen itu tuh banyak sekali. Jadi kakak pengen aja setiap apa yang dilakukan itu semuanya berhasil. Dari sekian banyak pertanyaan ini, kakak ada motivasi nggak buat diri kakak dan orang lain? Motivasi kakak untuk diri kakak sendiri dan buat orang lain, kakak karena udah punya moto sendiri ya, karena itu buat motivasi diri sendiri. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Maksudnya kita nih jangan takut loh, maksudnya semua itu sudah dirancang sama yang di atas. Kita hanya melakukannya saja dan berdoa. Baik, terima kasih ya kakak. Maaf juga udah menyita waktu kakak terlalu banyak. Terima kasih untuk kakak yang udah menjabarkan beberapa pertanyaan, beberapa jawaban yang telah saya tanyakan kepada kakak. Sekian dari saya, terima kasih ya kakak. Baik, sama-sama.